Assalamualaikum Anda soleh-soleha kelas 5. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Pada kesempatan ini Ananda semangat belajarnya ya. Pada tema 3 ini kita belajar mengenai organ pencernaan manusia dan hewan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama mengetahui organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Yang kedua, mengetahui organ pencernaan pada hewan beserta fungsinya. Yang pertama, kita belajar mengenai organ pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan merupakan suatu proses yang mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Pencernaan makanan terbagi menjadi dua, yaitunya yang pertama pencernaan mekanik, mengubah makanan menjadi lebih kecil dan lembut. Yang kedua, pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim agar mudah diserap oleh tubuh. Yang pertama, organ pencernaan manusia. Organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang pertama, rongga mulut. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi dan lidah. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh air liur atau enzim amilase. Di dalam mulut terdapat langit-langit, gigi, ovula, lidah, tonsil atau amandel. Yang kedua, kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan didorong ke lambung oleh gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan meremas dan mendorong pada dinding kerongkongan. Berikut gambarnya. Yang ketiga, lambung. Di dalam lambung, makanan mengalami proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik dilakukan oleh dinding lambung. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang akan menghasilkan air, asam lambung, dan enzim renin, pepsin, serta lipase. Berikut gambar lambung manusia. Yang keempat, usus halus. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan. Hati dan pankreas menghasilkan enzim untuk pencernaan kimiawi di usus halus. Pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus halus yang membantu pemecahan karbohidrat, lemak, dan protein. Hati menghasilkan empedu yang disimpan di dalam kantong empedu. Empedu membantu membuat molekul lemak dalam dapat larut sehingga dapat diserap oleh tubuh. Usus halus terbagi menjadi 3. Yang pertama, duodenum atau usus 12 jari. Yang kedua, jejunum. Dan yang ketiga, ileum. Yang kelima, usus besar. Makanan yang tidak diserap di usus halus akan masuk ke usus besar. Sisa makanan tersebut mengandung banyak air, sehingga air diserap kembali oleh usus besar. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang membantu proses pembentukan sisa makanan menjadi fases. Berikut gambar usus besar pada manusia. Yang keenam, yaitunya anus. Anus berfungsi sebagai lubang tempat keluarnya fases dari dalam tubuh kita. Proses pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanan dalam 2 langkah, yaitu dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Kita masuk contoh hewan ruminansia, yaitunya sapi. Pada sapi, terjadi pencernaan melalui rumen, retikulum, omasum, dan obomasum. Yang pertama, rumen. Rumen disebut juga dengan perut besar. Di dalam rumen, pencernaan dibantu oleh mikroba atau disebut juga dengan bakteri. Saat sapi istirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Kemudian makanan masuk ke dalam retikulum. Yang kedua, retikulum. Retikulum atau yang disebut juga dengan perut jala
Di dalam retikulum terjadi proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam retikulum terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing. Selanjutnya, makanan masuk ke omasum. Yang ketiga, omasum. Omasum atau disebut juga dengan perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke obomasum. Yang keempat, obomasum. Obomasum disebut juga dengan perut masam atau lambung. Di dalam obomasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin. Makanan yang masuk ke dalam usus halus tersebut akan terjadi proses absorpsi dan proses fermentasi, lalu dikeluarkan ke anus. Berikut organ pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas, kerjakan buku Maestro tema 3 IPA KD 33 halaman 35. Pilih soal objektifnya saja ya.